bilangan bulat. Bilangan bilangan bulat, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai integers. Nah, ini yang bisa coding, yang berminat pada dunia coding wajib mengerti apa itu integer, karena ada float, ada integer dalam dunia coding. Mungkin hanya Python kali yang mengenal istilah float dan integer. Gue kurang tahu kalau pemrograman C++ gitu ya. Tapi setahu gue waktu gue belajar Python, gue sering banget dosen ngomong integer, float, gitu. Oke. Ya, jadi bilangan bulat atau integers itu ya di dalamnya terdapat bilangan apa? Bilangan asli dan bilangan cacah. Ya, atau nol, bilangan asli dan nol. Artinya ya dia bilangan cacah gitu kan. Ya, jadi dalam bilangan bulat itu termasuk bilangan asli dan nol. Nah, yang bilangan asli dan nol itu kan berarti kita bisa menyebutnya juga sebagai bilangan cacah kan. Gitu, bilangan cacah. Nah, bilangan bulat itu mengenal konsep minus atau negatif. Mengenal konsep negatif. Ya, mengenal konsep negatif. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan, ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini negatif 1, ini negatif 2. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita mulai dari 1, 4 dan seterusnya, itu kita sebut sebagai bilangan asli. Kalau kita memulainya dari 0 sampai seterusnya ke arah positif, itu disebut sebagai bilangan cacah. Nah, kalau kita mulai dari negatif ya dan seterusnya ya, mengandung 0 dan bilangan positif, itu kita sebut sebagai bilangan bulat. Ya. Ini bilangan asli. Ini berarti bilangan cacah. Dan ini adalah bilangan bulat. Seringkali bilangan bulat itu digunakan untuk mensimbolkan atau mensimbolisasi pertama perkara hutang. Ya, jadi sering banget gue menggunakan istilah hutang untuk mewakili bahwa dia itu adalah bilangan negatif, karena lebih gampang sih, lebih masuk gitu. Ya. Dan juga seringkali bilangan negatif itu digunakan untuk konsep arah gitu ya. Yang mau belajar fisika ya kan nanti akan sering bertemu dengan bilangan bulat positif dan negatif, karena negatif menunjukkan arah ya, seringkali digunakan pada besaran-besaran vektor gitu ya. Nah, bilangan asli tuh. Bilangan bulat bisa dipertahankan originalitasnya, originalitasnya. Ya, bilangan bulat itu bisa bertahan pada operasi bilangan selain pembagian. Ya. Jadi bilangan bulat dapat dipertahankan pada operasi selain pembagian.
ya, selain pembagian. Loh, memangnya yang selain pembagian ini bisa tetap menghasilkan bilangan bulat? Ya bisa. Contohnya pengurangan, ya, 5 dikurang 7 berapa hasilnya? Min 2. Min 2 ya bilangan bulat negatif, ya kan? Perkalian deh, 7 kali 2 berapa? 14 bilangan bulat positif, ya kan? Penjumlahan ya apalagi, 5 tambah 3 berapa? 8 bilangan bulat positif. Nah sekarang pada pembagian, ya, 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Ya negatif desimal, ya kan? Tapi kan 6 bagi 2 bilangan bulat, 6 bagi 2 hasilnya 3. Ya iya, tapi kan hanya berlaku pada bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kalau bilangan-bilangan yang kagak habis dibagi, ya kagak bisa, nanti kagak menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Nah makanya selain pembagian, ya bilangan bulat akan tetap terjaga keutuhannya, anjay. Oke, semoga bisa dipahami ya.